Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul Kaidah Pencacahan, Kombinasi, dan Permutasi dengan dosen pengampu Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan. Dengan kami yang beranggotakan saya Revi Dwi Anjani dan rekan saya Ifat Aulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata konsep dari materi yang akan kami bahas, yaitu ada kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Dalam kaidah pencacahan itu ada dua materi. Yang pertama, aturan perkalian, yang kedua, aturan penjumlahan. Sedangkan permutasi itu ada permutasi semua unsur berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklik. Yang pertama yaitu saya akan membahas kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah metode dalam matematika untuk menghitung jumlah kemungkinan suatu peristiwa atau penyusunan objek secara sistematis tanpa menyebutkan setiap kemungkinan satu persatu. Nah, tujuan dari pencacahan yaitu menentukan jumlah kemungkinan dalam suatu situasi, mempermudah perhitungan dalam kombinatorika dan probabilitas, menyadari kesalahan dalam menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian. Nah, pencacahan itu memiliki dua aturan dasar dalam pencacahan dan masing-masing aturan itu memiliki dua prinsip diantaranya yaitu yang pertama yaitu aturan perkalian dan yang kedua yaitu aturan penjumlahan. Prinsip yang pertama yaitu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Nah, di bawah ini akan ada contoh. Amir berada di kota A dan berencana berpergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, jawabannya yaitu kita lihat di sini ada kota. Nah, dari kota A ke kota B itu ada 5 jalan berbeda, yaitu P, Q, R, S, dan T. Sedangkan dari kota B ke kota C itu ada 3 jalan berbeda, yaitu jalan K, M, dan N. Berdasarkan aturan perkalian dari kota A ke C melalui kota B ada 5 dikali 3 sama dengan 15 jalan berbeda. Jadi banyak jalan yang dapat dilalui oleh Amir dari kota A menuju kota C melalui kota B adalah 15 jalan berbeda. Prinsip 2. Jika adakah kejadian pilihan dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1, N2, N3 hingga NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali, yaitu N1 kali N2 dikali N3 hingga kali NK. Contohnya, objek himpunan H dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5. Dari objek eksperimen himpunan H, elemen disusun nomor bilangan genap yang terdiri dari 3 angka, di mana 3 angka itu mencakup bilangan berupa ratusan, puluhan, dan satuan. Penyelesaiannya, di sini kita punya angka 1 sampai 5. Kemudian kita akan menyusun angka ke dalam bentuk seratusan. Artinya, kita menyusun 3 angka berupa ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau kita mau buat angka ratusan yang genap, berarti belakangan juga harus berupa angka genap, yaitu 2 dan 4. Di sini tidak ada larangan pengulangan kata. Jadi, jika mau 1 sampai 5 itu boleh menempati bagian ratusan maupun puluhan, kecuali di bagian satuan, karena satuannya itu harus angka genap. Artinya, jika angka satuannya itu 2, puluhannya itu bisa 1 sampai 5, di mana ratusannya juga bisa 1 sampai 5. Begitu juga di satuan yang angkanya 4, bisa menggunakan angka 1 sampai 5 di bagian ratusan ataupun puluhan. Jadi, kemungkinan angka ratusan yang ada 50 cara, kemungkinan di mana diambil 25 cara di satuan genap 2 dan 25 cara itu di satuan genap 4. Prinsip pertama dalam aturan penjumlahan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Contohnya yaitu Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Jawabannya adalah Ardi berangkat dari kota A ke kota C
dapat memilih 4 jalan berbeda atau 4 cara. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dapat memilih 3 jalan berbeda atau 3 cara. Jadi banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Prinsip yang kedua dalam aturan penjumlahan, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua atau kejadian ketiga atau kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3, seterusnya sampai MP cara. Nah, contohnya yaitu di dalam kantong terdapat 9 kelereng berwarna merah, 6 kelereng berwarna hijau, 4 kelereng berwarna kuning, dan 11 kelereng berwarna biru. Berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Nah, jawabannya yaitu di sini kan diketahui kejadian pertama itu mengambil satu kelereng merah dapat terjadi dengan 9 cara. Terus kejadian kedua itu mengambil satu kelereng hijau. Itu dapat terjadi dengan 6 cara. Nah, kejadian ketiga yaitu mengambil satu kelereng berwarna kuning. Dapat terjadi dengan 4 cara. Kejadian kedua yaitu mengambil satu kelereng biru. Dapat terjadi dengan 11 cara. Nah, jadi banyaknya cara mengambil satu kelereng warna merah atau warna hijau atau warna kuning atau biru tuh ditambah semua. Jadi cara mengambil satu kelereng warna merah atau hijau atau kuning atau biru itu ada 30 cara. Nah, selanjutnya sebelum membahas tentang permutasi dan kombinasi, saya akan menjelaskan tentang faktorial. Faktorial merupakan materi menunjang yang diperkenalkan siswa untuk mempermudah mereka memahami penurunan rumus permutasi dan kombinasi. Nah, faktorial itu dilambangkan seperti tanda seru. Misalnya, N adalah bilangan bulat positif, besaran N faktorial dengan simbol N faktorial didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara 1 hingga N. Untuk suatu N bilangan asli N faktorial didefinisikan N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 hingga N dikurang 1 dikali N. Hal itu perlu diketahui bahwa 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, sedangkan 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Secara umum dapat ditulis N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 faktorial. Selanjutnya, saya akan membahas materi permutasi. Permutasi adalah sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu yang urutannya harus diperhatikan. Dalam ilmu matematika, permutasi diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek atau angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Nah, permutasi itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang ketiga yaitu permutasi siklik. Yang pertama ini kita akan membahas tentang permutasi dengan semua unsur berbeda. Definisinya yaitu jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R dikali N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan. Diberi notasi P N, R adalah P, R sama dengan N faktorial per N dikurang N faktorial. Banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah P, N, N sama dengan N faktorial. Nah, contohnya yaitu tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Nah, kata mentari terdiri atas 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan permutasi. R sama dengan 4 dan N sama dengan 7 atau P 7,4.
Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat adalah P 7,4 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial sama dengan 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 840. Jadi banyak susunan 4 huruf berbeda dari kata mentari adalah 840. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Definisinya, banyaknya permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 jenis pertama, M2 jenis kedua, M3 unsur jenis ketiga, hingga MK unsur jenis ke K ditentukan dengan P sama dengan N faktorial per M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 hingga kali MK, di mana M1 ditambah M2 ditambah M3 hingga MK sama dengan N. Contohnya, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata statistik? Jadi, jawabannya, banyak huruf pada kata statistik itu ada 9. S-T-A-T-I-S-T-I-K. Ada 9 kan? Nah, terdapat unsur yang sama. Huruf-huruf unsur yang sama itu ada S, I-nya itu ada 2, T-nya itu ada 3, I-nya itu ada 2, A-nya itu ada 1, dan K-nya itu ada 1. Maka, banyaknya permutasi dari huruf-huruf tersebut itu P sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial dan dikali 1 faktorial sama dengan 9 faktorialnya itu dijabarkan. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorialnya tetap tulis karena kan yang ujung tadi kan 2 faktorial ya. Jadi tetap. Terus 3 faktorial itu dijabarkan tapi hingga 2 doang kan. Jadi 3 kali 2 terus 2 faktorial itu kan sama dengan 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Itu tetap aja tulis aja 2 aja kan. Jadi 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 karena 1 faktorial kan tetap 1 gitu. Nah, terus dicoret nih. 9-nya itu dicoret sama 3, hasilnya itu 3. 8 dicoret sama 2, hasilnya itu 4. 7-nya tetap, 6-nya dicoret sama 2, jadinya 3. Terus abis itu 2 faktorial sama 2 faktorial yang di bawah tadi itu dicoret-coret, jadinya hilang kan, jadi hasilnya 1, 1, 1. Jadi 3 kali 4 kali 7 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 per 1. Hasilnya itu 15.120 per 1 sama dengan 15.120. Kan itu kan dibagi 1. Jadi tetap ya hasilnya ya. Gitu. Permutasi siklik. Definisi, banyaknya permutasi untuk n elemen berbeda yang diatur dengan sebuah lingkaran yang disebut permutasi siklik. Permutasi siklik dari n unsur buka kurung n lebih dari 1 tutup kurung ditentukan oleh rumus PS buka kurung n tutup kurung sama dengan buka kurung n kurang 1 tutup kurung faktorial. Contohnya, 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda? Jawabannya, banyak cara agar 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja rapat dengan permutasi melingkar dengan 6 elemen, yaitu PS buka kurung 6 tutup kurung sama dengan buka kurung 6 dikurang 1 tutup kurung faktorial sama dengan 5 faktorial. Jadi 6 kurang 1 kan 5. Nah itu, jadi hasilnya 5 faktorial sama dengan 5 faktorial itu dijabarkan. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi banyak cara 6 orang manajer perusahaan dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan berbeda adalah 120 cara. Kombinasi. Kombinasi adalah suatu kumpulan objek memperhatikan tanpa urutan di mana AB sama dengan BA. Banyak kombinasi elemen yang diambil elemen dari total elemen keseluruhan adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Banyaknya elemen yang diambil elemen dari total elemen keseluruhan. Teoremanya, misalkan N dan K bilangan bulat non negatif dengan R kurang dari sama dengan N. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus C buka kurung N, R tutup kurung sama dengan buka kurung n r tutup kurung sama dengan n faktorial per r faktorial buka kurung n kurang r tutup kurung faktorial.
Contohnya, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 5 soal dari 9 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih soal secara acak yang akan dia kerjakan, berapa banyak cara atau pilihan yang akan mengerjakan soal ujian tersebut? Jawabannya, dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor selalu diabaikan. Sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 5 soal dari 9 soal ujian adalah kombinasi dari 5 dan 9 soal, sehingga diperoleh kombinasi buka kurung 9,5 tutup kurung sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial buka kurung 9 kurang 5 tutup kurung faktorial sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial dikali 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena 9 kurang 5 itu sama dengan 4 ya. Nah, setelah itu 9 faktorialnya itu dijabarkan jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa sampai 5 faktorial? Karena di bawahnya itu ada 5 faktorial biar nanti bisa dicoret ya. Nah, terus 4 faktorialnya itu dijabarkan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Setelah itu dihitung tuh. 9-nya itu kan masih tetap nih, gak bisa dicoret. Jadi tetap. Nah, 5-nya ini sama 5 faktorial dengan 5 faktorial itu dicoret. Jadi hilang kan habis. Dan 8 dibagi 4 ini dicoret kan. 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Jadi tulis 2. Terus 7-nya itu diturunkan karena tidak bisa dibagi dengan yang lain. Setelah itu, 6-nya itu bisa dibagi dengan 3. Jadi hasilnya itu 2. Dan habiskan, tinggal sisa 2 nih di bawah. Jadi dijabarkannya 9 kali 2 kali 7 kali 2 per 2 sama dengan 126. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyimak, telah menonton. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.